Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Thoriq Pramara dengan NIM 2113017. Saya berasal dari jurusan Tadris Bahasa Inggris kelas TBI 3A. Di sini saya akan membahas tentang pengertian fikih, karakteristik fikih, dan sumber ilmu fikih. Pertama-tama saya ingin membahas tentang pengertian fikih. Pengertian fikih secara bahasa berarti faham, sedangkan secara istilah umum memahami ilmu agama Islam dan semua hal yang berkaitan dengan ilmu keislaman. Dan secara khusus yang bertata cara hukum atau peraturan Islam. Yang pertama ada fikih muamalah, tentang tata cara termasuk tata cara ibadah. Yang kedua ibadah, yang merupakan tata cara ibadah. Yang ketiga jinayah, hukum pidana. Yang keempat ada syialah, tentang politik dan tata negara. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari fikih. Fikih terbagi menjadi 3 karakteristik. Yang pertama, sempurna. Karena syariat Islam diturunkan dalam bentuk umum atau secara garis besar, juga selalu bisa menyesuaikan dengan zaman. Yang kedua, elastis. Karena meliputi atau mencakup segala bidang kehidupan manusia atau ibadah secara dengan Tuhan atau manusia. Yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis ini sendiri seperti kayak runtut atau saling berhubungan. Misalnya dalam Al-Quran, perintah sholat selalu diiringi dengan perintah berzakat, beriman, dan bertakwa. Sumbernya dari karakteristik ini ialah yang pertama dari Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tentang sejarah fikih pada masa Rasul, sahabat, tabi'in, dan era sekarang. Yang pertama, masa Rasul dibagi menjadi 2, yaitu di Mekah dimulai dengan diangkatnya Nabi menjadi Rasul untuk menyerukan kepada masyarakat atau umatnya agar memeluk agama Islam pada saat itu. Lalu Nabi menjadi patokan atau penuntut mereka yang hukum-hukum fikih atau syariat Nabi diperoleh melalui wahyunya. Dan kemudian ada Madinah. Dimulainya hijrah ke Madinah sampai beliau wafat, Islam mulai berkembang pesat sehingga untuk keperluan menciptakan aturan-aturan baru. Yang kedua, periode sahabat. Pada masa wafatnya Nabi, Islam mempunyai problem-problem baru pun bermasalah dan mengakibatkan para sahabat melakukan penelitian dan ijtihad dalam mencari ilmu. Sumber ilmu selain Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, tabi'in. Tabi'in ialah umat
yang belajar atau bertemu dengan para sahabat Nabi umumnya belum pernah berjumpa pada hidup setelah masa Nabi wafat. Fikih masih bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Yang keempat, era. Dalam sudut ini ada modifikasi fikih yang memodifikasi fikih dengan kata-kata yang sesuai dengan era sekarang, disesuaikan lebih tepatnya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya mohon ampun kepada Allah, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.